ini cukup menarik. Gugatan diajukan atas dasar kekosongan hukum dalam regulasi perburuan. Pengadilan negeri mengabulkan, namun ada dilema dalam putusan. Benar Pak Jaya. Di satu sisi kita memahami bahwa hakim harus menafsirkan hukum. Namun sejauh mana kita dapat membentuk hukum tanpa melampaui batas kewenangan? Dalam kasus ini, hakim harus berani mengisi kekosongan hukum. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur secara eksplisit mengenai hak kontrak pekerja dalam situasi tertentu. Apakah tidak sebaiknya pengadilan itu bertindak secara progresif? Mohon maaf, tapi saya tidak setuju. Tugas hakim bukanlah menciptakan hukum baru. Jika pengadilan bertindak terlalu jauh, bukankah itu berarti melangkahi kewenangan legislatif? Izin yang mulia. Dipersilakan. Tapi Bu, bukankah ada teori yang mengatakan bahwa hakim juga memiliki peran dalam membentuk hukum melalui putusan-putusan yang menjadi jurisprudensi? Pertanyaan yang bagus. Memang benar hakim bisa menciptakan jurisprudensi, tetapi ada batasnya. Hakim harus tetap berpijak pada prinsip legalitas dan tidak boleh menggantikan peran legislatif. Tapi ada juga teori realisme hukum yang mengatakan bahwa hukum itu hidup dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Jika kita hanya berpaku pada undang-undang tanpa mempertimbangkan keadilan substantif, apakah itu tidak merugikan? Dalam kasus ini, jika hakim hanya mengikuti teks undang-undang tanpa mempertimbangkan keadilan sosial, maka pekerja yang menggugat akan kehilangan haknya. Yang mulia. Namun, jika hakim bertindak terlalu jauh, bisa muncul presiden dan justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Bayangkan jika semua hakim mulai membuat aturan sendiri. Inilah dilema pengadilan. Pengadilan memang harus berani menafsirkan hukum, tetapi tetap dalam batas-batas yang ditentukan konstitusi atas hukum yang berlaku. Izin yang mulia, jadi solusi terbaiknya bagaimana ya Pak? Hakim harus tetap berpegang pada teks hukum, namun dalam kondisi tertentu dapat melakukan intervensi yang berorientasi pada keadilan. Jika ada kekosongan hukum yang signifikan, mendorong legislator untuk bertindak adalah langkah yang lebih tepat. Jadi yang mulia, dalam kasus ini, putusan tetap harus didasarkan pada hukum yang berlaku, tetapi dengan pertimbangan keadilan yang tidak melampaui batas kewenangan. Benar sekali Bu Rina, itulah keseimbangan yang harus kita jaga. Yang mulia, Silakan. jika kita terlalu kaku dengan teks hukum, bagaimana nasib rakyat kecil? Bukankah keadilan itu seharusnya hidup, bukan sekedar pasal-pasal mati? Namun, hukum juga butuh kepastian. Jika setiap hakim menafsirkan semaunya, maka hukum akan kehilangan wibawanya. Kita tidak bisa membiarkan emosi mengalahkan struktur hukum yang ada. Izin yang mulia. Dipersilakan. Berarti dalam praktiknya hakim itu seperti berjalan di tali yang sangat tipis antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Betul. Itulah seni dalam memutuskan perkara. Setiap putusan bukan hanya soal benar atau salah, tapi juga dampaknya bagi masyarakat. Kita harus ingat, semua putusan adalah presiden. Hari ini kita mengisi kekosongan hukum demi keadilan. Besok bisa saja ada hakim lain yang ingin mengisi dengan semangat berbeda, maka tanggung jawab kita sangat besar. Izin yang mulia, Dipersilakan. bukankah sudah ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang menguatkan hak pekerja dalam konteks serupa? Tidakkah itu bisa menjadi acuan? Jurisprudensi memang bisa menjadi pertimbangan, tapi tidak otomatis berlaku mengikat seperti undang-undang tetap. Perlu kehati-hatian. Izin yang mulia,
Saya jadi penasaran, apakah ada kasus di mana hakim justru diminta pertanggungjawaban karena dianggap menciptakan hukum? Ada, bahkan tidak jarang hakim dikritik publik atau bahkan digugat karena dianggap melampaui kewenangan. Tapi inilah resiko profesi kami. Kami harus berani, tapi juga bisa. Izin yang mulia, Dipersilakan. izin menambahkan sedikit. Dan itulah mengapa penting agar pengadilan tidak dijadikan alat politik atau tekanan publik. Hukum harus berdiri netral dan objektif. Namun, netralitas bukan berarti kaku. Kita tetap manusia dengan rasa keadilan yang harus menjadi kompas moral. Disinilah tugas berat pengadilan, menjaga untuk tetap hidup, namun tidak liar, menjadi jembatan antara teks dan hukum serta keadilan. Itu bukan hal mudah, tapi itulah tugas kita. Baik Yang Mulia, kami semakin yakin ingin menjadi hakim suatu hari nanti. Semoga suatu saat nanti kalian ada di sini mengambil keputusan yang sulit dengan hati yang teguh dan pikiran yang jernih.